Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Dan di video kali ini saya bakal berbagi ke teman-teman semua terkait dropshipper. Oke, jadi mungkin teman-teman pada penasaran ya, apa sih dropshipper itu? Jadi di sini saya bakal jelasin secara detail dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi jangan lupa tonton dari awal sampai akhir supaya bisa dapetin keseluruhan isi dari video ini. Jadi dropshipper itu adalah sistem bisnis yang mana kita nggak perlu lagi stok barang gitu. Jadi bedanya dropshipper dengan reseller, kalau reseller itu kita perlu yang namanya stok. Tapi kalau dropshipper tanpa stok. Makanya di sini banyak orang yang bilang bisnis dengan modal kecil, bisnis dengan modal yang minim dan juga resikonya kecil, yaitu bisnis dropship gitu. Terus gimana sih sistemnya? Jadi sistemnya kita itu ngejual barang dari supplier langsung dijual ke konsumen gitu. Jadi nanti misalnya dari supplier harganya 10.000, kita jual ke konsumen dengan harga 15.000, 20.000 atau bahkan 50.000. Itu seperti itulah istilahnya. Jadi kita naikkan harganya. Dan kita nggak perlu lagi stok gitu. Jadi kalau ada pesanan kita langsung hubungi supplier untuk mengirimkannya. Dan yang packing, segala macam, yang mengurusi orderan itu langsung dari supplier. Nah, terus apa aja sih hal yang perlu kita lakukan pertama kali untuk menjadi dropshipper? Oke, yang pertama, kita harus cari produknya dulu. Harus cari niche apa yang pengen kita masukin. Misalnya di sini kita pengen fokus ke fashion. Jadi teman-teman harus mencari tahu harga pasaran dari produk yang teman-teman jual. Misalnya pengen jualan kaos, teman-teman harus uh, produk knowledge lah gitu. Kita harus tahu dulu produk yang kita jual. Nah, setelah kita udah dapat produknya, apa sih yang kita lakukan? Yaitu kita mencari suppliernya gitu. Dan gimana sih cara mencari suppliernya? Oke, kalau saya sendiri, saya biasanya mencari supplier lewat Shopee atau lewat Tokopedia atau lewat marketplace lain. Gitu. Caranya teman-teman cari di situ misalnya produk kaos, setelah itu kan bakal muncul toko-tokonya gitu. Apakah semua toko yang jualan di Shopee, di Tokopedia itu bisa menjadi reseller dan kita bisa dropship dari situ? Itu jawabannya tidak. Karena tidak semua orang itu mau jadi reseller dan melayani dropshipper. Caranya kita chat dulu. Biasanya saya chatnya gini. Assalamualaikum kak, maaf kak, apakah melayani dropship dengan resi otomatis? Nah, apa sih resi otomatis itu? Jadi, resi otomatis itu adalah ketika kita pesan ke supplier, kita udah punya resinya gitu. Jadi, supplier tinggal ngemas, tinggal packing, tinggal menempelkan resi dari kita gitu, otomatis gitu, resinya udah ada gitu. Misalnya ada pembeli check out, itu kan bakal muncul resi. Nah, resi itu kita kasihkan ke supplier dan udah ada satu resi, kemudian ditempel ke paketnya dikirim pakai resi kita, resi dari kita gitu. Nah, terus di Shopee itu kan ada sistem dropship yang mana uh, tidak otomatis gitu. Yang mana dropshipnya itu tidak otomatis. Jadi sistemnya misalnya ada pembeli beli ke kita. Kemudian kita beli lagi ke supplier tapi lewat Shopee. Itu kan caranya teman-teman bisa beli lewat Shopee kemudian digulir ke bawah, paling bawah itu biasanya ada pilihan dropshipper. Kalau teman-teman pengen nyoba itu, teman-teman bisa langsung klik yang menu dropshipper, kemudian masukin toko kalian, nama toko kalian dan juga nomor HP kalian. Gitu. Dan ketika teman-teman pengen check out, teman-teman harus masukin alamat yang sama, data yang sama ketika check out dengan pembeli gitu. Jadi misalnya pembelinya dari Lampung ya nama, alamat, nomor telepon semuanya itu disamakan sebelum check out ke supplier gitu. Kalau sistemnya lewat Shopee, ya emang menurut saya ini agak ribet sih, agak ribet. Dan juga teman-teman biasanya harus bayar ongkir karena check outnya lewat Shopee lagi. Ada dua resi gitu. Nanti ketika udah teman-teman check out, nanti teman-teman harus chat CS Shopee-nya untuk mengubah
resinya, karena resi yang ini tidak otomatis gitu. Misalnya seperti itu. Nanti teman-teman bisa cek video saya terkait dropship dari Shopee ke Shopee. Nah, tapi di sini saya sarankan untuk teman-teman dropshipnya itu dengan resi otomatis, yaitu biasanya saya lewat WA atau lewat website yang disediakan oleh supplier gitu. Jadi lebih simpel karena hanya ada satu resi, dan juga menurut saya lebih lebih enak lah, lebih simpel, nggak ribet gitu. Makanya teman-teman harus mencari supplier yang support, yang melayani dropship dengan resi otomatis. Nah, seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa ulik lagi terkait itu semua. Oke, kemudian ada beberapa hal yang sering ditanyakan oleh penonton saya di YouTube. Itu ada beberapa pertanyaan ya yang cukup menarik. Itu biasanya untuk sistem pengirimannya itu gimana sih? Apakah kita yang bayar ongkir atau pihak Shopee-nya yang bayar ongkir atau pembelinya yang bayar ongkir terkait biaya pengiriman? Oke, di sini saya jelaskan ya. Jadi, ketika kita jualan, itu kita sebenarnya nggak perlu lagi mikirin ongkir ya, karena ongkir itu urusan dari pembelinya, pembeli yang bayar ongkir produk itu. Nah, terus gimana dengan sistem gratis ongkir? Nah, untuk sistem gratis ongkir itu sendiri, itu yang menyediakan itu biasanya pihak marketplace gitu. Jadi yang menanggung diskonnya, menanggung itu adalah misalnya di Shopee ya Shopee itu sendiri yang bayar, yang ngasih diskon Shopee. Jadi biaya dari Shopee, kita nggak perlu lagi mikirin. Nah, terus apakah ada biaya admin dari pihak marketplace atau istilahnya potongan dari penjualan? Jawabannya ya, ada. Untuk biasanya itu kisaran 5-10% ya. Tapi buat teman-teman yang baru, itu biasanya potongannya 0%, nggak ada potongan kalau baru. Baru join, belum daftar gratis ongkir, belum daftar cashback, dan juga belum start seller, itu biasanya nggak ada potongan sama sekali. Tapi ya kekurangannya pembeli itu susah untuk mendapatkan gratis ongkir gitu. Makanya di sini saya sarankan ketika teman-teman mulai jualan di Shopee, udah dapat produknya, udah dapat suppliernya, teman-teman upload produknya, kemudian untuk program-program yang disediakan oleh marketplace itu teman-teman ikutin, misalnya cashback, kemudian gratis ongkir, atau program-program yang lain. Start seller juga kalau bisa teman-teman daftarkan start seller gitu. Untuk start seller sendiri itu biasanya ada beberapa ketentuan dan kriteria yang harus ditepati gitu. Nggak semena-mena kita bisa langsung start seller. Jadi ada proses yang harus dilalui. Untuk penjelasan itu mungkin saya bakal jelaskan di video selanjutnya terkait start seller itu sendiri. Nah, kemudian biasanya kalau misalnya kita jualan di Shopee itu kan ada biaya potongan gitu. Kalau misalnya udah daftar semua itu ada potongan misalnya 10%. Nah, saran saya teman-teman itu kalau menjual itu jangan terlalu nipis keuntungannya. Jangan cuma untung 1.000 atau 500 atau ya di bawah 1.000 itu saya nggak rekomendasiin ya. Kalau bisa cari untung yang lumayan besar karena nanti kedepannya bakal ada biaya penanganan, kemudian biaya iklan ya. Kalau teman-teman udah mulai ngiklan itu biayanya lumayan besar. Nah, untuk ngiklan sendiri nanti teman-teman bisa set up budget untuk ngiklan gitu. Dan untuk yang awal-awal, gimana caranya kita bisa dapat orderan pertama di Shopee atau di manapun? Itu saran saya ya teman-teman harus berani rugi dulu, berani banting harga, ya bukan banting harga sih sebenarnya. Istilahnya berani rugi dulu lah, entah rugi di iklan atau rugi di waktu. Teman-teman harus riset segala macam ya, namanya masih awal gitu. Nggak bisa kita baru upload langsung meledak gitu, ordernya langsung banyak, itu biasanya susah banget gitu. Dan juga kalau bisa harus diiklankan untuk awal-awal. Karena ya namanya toko baru susah untuk naik langsung gitu. Teman-teman harus iklanin dulu. Ya ini video ini khusus untuk para pemula ya. Mungkin buat teman-teman yang udah expert, udah lebih pinter lah. Ini kalau bisa ya nanti bisa sharing di kolom komentar. Ini hanya untuk pemula karena saya juga masih pemula ya.
kan sama-sama belajar. Mungkin kalau misalnya ada salah kata atau mungkin dari penjelasan saya kurang jelas atau mungkin kurang tepat, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Biar bisa menjadi bahan pelajaran saya. Karena ini adalah salah satu video pertama saya yang mungkin menampilkan wajah, dan juga ini saya masih pertama tanpa skrip segala macam, ini masih mencoba. Semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua, dan mohon maaf kalau masih penjelasannya masih belum terstruktur atau masih kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, mungkin itu aja video dari saya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.